Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita bisa lanjutkan kembali tafsir Al-Munir surat Al-Falaq. Kita langsung share screen. Oke, surat Al-Falaq Makkiyah 5 ayat. Makkiyah berarti surat Al-Falaq ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode awal dakwah, yaitu 13 tahun pertama ya di Makkah. 5 ayat. Kita bisa langsung bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dalam kurung fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Falaq 1-5. Tadi disebutkan surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah, tapi juga ada perbedaan pendapat terkait dengan statusnya ini Makkiyah atau Madaniyah. Nah, surat ini dan surat An-Nas adalah surat Makkiyah menurut pendapat Hasan atau Ikrimah dan Jabir. Hal ini merupakan pendapat mayoritas. Surat ini merupakan surat Madaniyah menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Qatadah, dan sebagian orang. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang benar. Mengapa suratnya namanya adalah surat Al-Falaq? Karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Al-Falaq berarti terbelah dan terpisahnya sesuatu dari bagiannya yang lain. Nah, Al-Falaq yang tadi kita bahas adalah ini ya. Fajar ya, dalam subuh dalam kurung fajar. Oke. Nah, maksudnya adalah terbelah dan kemudian terpisahnya sesuatu dari bagian yang lain, maksudnya begitu. Jadi memisahkan antara malam terus kemudian menjadi siang gitu ya. Nah, itu dia fajar. Tapi juga lebih luasnya lagi, Al-Falaq itu terpisahnya dengan segala sesuatu apapun, mencakup segala apa yang terbelah dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan bumi, mata air dari gunung-gunung, hujan dari mendung, dan anak dari rahim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falikul habbi wan nawa." Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma di surat Al-An'am 95. Dan juga firman-Nya Falikul isbah, Dia menyingsingkan pagi, Al-An'am 96. Persesuaian surat ini dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Ikhlas belum kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ketuhanan di surat Al-Ikhlas untuk menyucikannya dari segala hal yang tak pantas baginya dalam zat dan sifatnya. Nah, itu. Nah, Tuhan seperti di surat Al-Ikhlas itu, ini sedikit spill saja ya. Nah, itu bahwa Tuhan itu tentunya tidak beranak dan bukan tidak diperanakan juga begitu. Nah, tidak memiliki anak gitu ya, dan juga tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit spill. Oke, sedangkan surat ini yaitu surat Al-Falaq dan setelahnya yaitu surat An-Nas dikenal dengan nama Mu'awwidzatain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dapat digunakan oleh seorang muslim untuk berlindung kepada Allah dari segala keburukan di alam semesta ini. Nah, itu. Banyak banget keburukan-keburukan di alam semesta ini, di dalam kehidupan kita.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari kita terkait dengan doa yang bisa kita gunakan untuk berlindung dari keburukan-keburukan di alam semesta ini, yaitu ini dia, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Allah juga menjelaskan mengenai tingkatan makhluk-makhluknya yang mencegah manusia untuk mentauhidkan Allah, seperti kaum musyrikin dan seluruh syaitan dari kalangan manusia dan jin. Surat ini dimulai dengan al-isti'adzah, permintaan perlindungan dari kejahatan seluruh makhluk, kegelapan malam, sihir, dan orang-orang yang hasud atau dengki. Itu berlindung kepada Allah dari kejahatan ini gitu ya. Banyak banget yang disebutkan. Oke, nanti selengkapnya akan kita bahas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nas al-isti'adzah dari kejahatan syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Oleh karena itu ketiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dalam sebuah hadis dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidzat. Surat-surat untuk berlindung dari kejahatan. Kandungan surat. Surat ini berisi tentang isti'adzah dari kejahatan seluruh makhluk, khususnya kegelapan malam, para penyihir, tukang adu domba, dan para pendengki. Ini merupakan pelajaran agung dan bermanfaat untuk menjaga sebagian manusia dari lainnya, sebab adanya penyakit dalam diri mereka. Surat ini juga menjaga mereka dari kejahatan sesuatu yang mempunyai racun dan kejahatan malam jika gelap, karena mengandung rasa takut gitu ya. Nah, karena kita gelap gitu ya, malam-malam itu gelap sehingga bisa menimbulkan rasa takut dan hal-hal yang mengagetkan, khususnya di daratan dan hutan. Keutamaan surat ini Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas. Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwidzat, surat-surat perlindungan, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap selesai sholat. Oh jadi gitu ya, setelah selesai sholat kita baca dulu nih Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, ketika aku menuntun hewan tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu jalan di Madinah, beliau bersabda kepadaku, wahai Uqbah, naiklah. Uqbah berkata, aku khawatir itu akan menjadi kemaksiatan. Lantas Rasulullah SAW turun dan aku naik sebentar. Kemudian beliau juga naik. Kemudian beliau bersabda, wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu dua surat terbaik yang dibaca oleh manusia? Aku menjawab, iya wahai Rasulullah. Lantas beliau membacakanku surat Al-Falaq dan An-Nas. Lantas sholat segera ditunaikan. Rasulullah SAW maju untuk menjadi imam dan membaca kedua surat tersebut. Kemudian beliau menghampiriku dan bersabda, bagaimana menurutmu wahai Uqbah? Bacalah kedua surat itu setiap kali kamu tidur dan bangun. Oke, jadi kalau mau tidur, kalau mau bangun, maka baca dua surat ini, Al-Falaq dan juga An-Nas. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abi Abdillah bin Abis Al-Juhani bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, yang artinya, wahai Ibnu Abis, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Dia menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Al-Falaq dan An-Nas, dua surat ini. Ibnu Katsir meriwayatkan banyak hadis yang semakna dengan hal itu dan berkomentar jalur-jalur riwayat dari Uqbah ini seperti sesuatu yang mutawatir darinya. Jalur-jalur tersebut memberi faedah qat'i, faedah pasti. Soalnya banyak disebutkan gitu ya. Walaupun ya misalkan yang semakna gitu ya, hadis yang serupa intinya tentang Al-Falaq dan An-Nas ini gitu.
Jadi enggak satu sumber doang gitu ya, tapi banyak sumber yang mengatakan tentang kehebatan faedah gitu ya dari Al-Falaq dan An-Nas ini, sehingga memberi faedah yang pasti, dipastikan. Oke, dalam hadis riwayat Sodi bin Ajala, Nabi SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu 3 surat yang tidak turun di kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran semisalnya, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan para pemilik sunan mengenai perihal berobat dengan ketiga surat ini. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi SAW jika pergi ke tempat tidur beliau setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau meniupkan ke dalam kedua telapak tangannya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dengan kedua telapak tangannya beliau mengusap ke tubuh beliau, dimulai dari kepala, wajah, dan kemudian anggota tubuh bagian luar. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Sebab turunnya surat ini, Al-Falaq dan juga An-Nas. Sebab turunnya adalah kisah Lubaid bin A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Disclaimer dulu. Menyihirnya ini bukan ini ya, bukan santet ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah, dia menyihir beliau dengan media pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah SAW yang rontok ketika bersisir, dan beberapa gigi sisir beliau, serta sebuah benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Lantas kedua surat Al-Mu'awwidhatain diturunkan kepada beliau SAW. Setiap satu ayat dibacakan, terlepas salah satu ikatan, dan Rasulullah SAW merasa lebih ringan hingga ikatan terakhir terlepas. Seakan-akan beliau dibelenggu dengan tali. Jibril meruqyah Rasulullah SAW dan berkata, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala apa yang dapat mengganggumu dari kejahatan orang hasud dan ain. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bukan disantet ya, bukan kemudian Rasulullah SAW itu menjadi ini ya, muntah paku, jadi produksi paku dari dalam tubuh ya, enggak. Nah itu, tapi ya pusing-pusing sedikit gitulah. Oke, I'rab kita lewatkan, balagha dan mufradat lughawi kita lewatkan. Kita langsung saja ke tafsir dan penjelasan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dalam kurung fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wahai Nabi, katakanlah aku kembali kepada Allah dan berlindung kepada Tuhannya subuh fajar, karena malam telah sirna darinya, dan aku berlindung kepada Tuhan segala sesuatu yang hilang dari semua makhluk Allah, berupa hewan, waktu subuh, serbuk, biji, dan segala sesuatu dari tumbuh-tumbuhan dari lainnya. Aku berlindung kepada Allah Tuhan seluruh alam dari kejahatan seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk bahwa zat yang mampu menghilangkan kegelapan dari muka bumi, Dia akan mampu menolak kegelapan kejahatan dan bahaya dari hambanya, yaitu tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang kemudian menghilangkan kegelapan dari muka bumi. Allah menolak kegelapan, menolak kejahatan gitu. Makanya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirmizi dan Baihaqi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ain, jin, dan manusia. Tatkala turun surat Al-Mu'awwidhatain ini, beliau menggunakan kedua surat tersebut dan meninggalkan surat-surat lainnya. Menurut Tirmizi, hadis ini derajatnya hasan. Dalam kitab Al-Muwatta
Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sakit, beliau membacakan sendiri 2 surat Muawwidzatain dan meniupkannya kepada diri beliau. Ketika sakit beliau semakin parah, aku membacakan kedua surat tersebut kepada beliau dan mengusapkan tangan beliau kepada diri beliau dengan berharap keberkahan kedua surat tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum isti'adzah permintaan perlindungan dari seluruh makhluk, Allah menyebutkan secara khusus 3 golongan. Hal ini untuk memperingatkan bahwa 3 golongan tersebut adalah kejahatan yang paling besar dan sesuatu yang paling penting untuk dibacakan isti'adzah. Maksudnya adalah sebenarnya ketika qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kayaknya urusannya udah kelar gitu. Tapi Allah SWT menambahkan 3 lagi, khusus ini, khusus. Karena kejahatan yang besar, sesuatu yang penting banget untuk kita baca isti'adzah, yaitu permintaan pertolongan, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bahas satu persatu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam jika telah datang, karena dalam waktu malam terdapat hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan berupa hewan buas, kutu-kutu bumi, dan orang-orang yang jahat, fasik, dan rusak. Kalau di sini di kota Bekasi sih, ya kita kalau malam-malam itu sampai di tengah malam mungkin takutnya ini ya, takutnya sama orang gitu, bukan sama hewan buas. Agak kurang relate gitu ya sama Bekasi. Nah itu orang-orang yang kemudian berbuat jahat, fasik, dan rusak. Mereka melancarkan aksi kejahatannya itu biasanya di malam hari seperti pencurian, begal, todong, dan lain-lain. Oke. Terus kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Aku berlindung dari kejahatan orang-orang atau para perempuan penyihir meniupkan sihir pada ikatan benang. Kata an-naffatsat berarti meniup dengan disertai percikan ludah dari mulut. Ada yang berpendapat bahwa artinya hanya meniup saja. Abu Ubaidah berkata, para perempuan penyihir itu adalah putri-putri Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi yang telah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi bukan sihir ini ya, santet ya. Jadi produksi paku dari dalam tubuh. Nah itu tidak bisa terjadi. Oke, dan kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, ini bahaya juga nih. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap orang hasud ketika hasud. Orang hasud adalah orang yang berharap hilangnya kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dihasud. Gitu. Iya, ini bahaya banget nih. Nanti selengkapnya kita bisa bahas gitu ya di pembahasan, ada di halaman-halaman berikutnya. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Surat yang mulia 1. Surat yang mulia ini mengajarkan kepada manusia tata cara meminta perlindungan dari segala macam kejahatan di dunia dan akhirat. Meminta perlindungan dari kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan syaitan, kejahatan hewan buas, kutu, neraka, dosa, hawa nafsu, dan kejahatan perbuatan serta kejahatan makhluk-makhluk lainnya, bahkan kejahatan diri sendiri. Oke, diri sendiri juga seringkali melakukan kejahatan, maka kita baca ini ya, surat Al-Falaq ini. 2. Tidak ada hal yang menghalangi surat ini turun untuk digunakan berlindung oleh Rasulullah SAW. Hadis tentang hal ini derajatnya sahih. Ini tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Oh, ini maksudnya berbicara tentang kisah ini ya, penyihir Yahudi ya. Oke, sihir yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah terjadi ketika dalam beberapa urusan dunia beliau mengalami sedikit pusing aja ya, nggak sampai memproduksi paku dari dalam tubuh ya.
santet gitu. Nah ini dijelaskan di buku tafsirnya gitu. Nah makanya kalau yang kayak gitu-gitu tinggalkanlah penipuan. Nah itu. Jadi kalau misalkan apa sihir sihir santetnya itu nggak berhasil, tidak membuat yang disantetnya itu mengeluarkan paku dari dalam tubuh, nanti akan ada tipuan berikutnya gitu ya, ada tipuan berikutnya. Nah itu suruh tambahkan lagi nominal uangnya gitu ya. Terus kemudian juga, oh tidak bisa nih, soalnya ternyata si yang kita sihir ini ternyata khodamnya lebih kuat, ternyata gitu ya. Malah terjadi penipuan. Ataupun justru boleh jadi ini terbunuh. Tapi terbunuhnya ini dibunuh beneran gitu ya, bukan bunuh pakai sihir gitu. Bukan bunuh pakai santet. Nah, ini yang kemudian apa namanya, beberapa hal yang perlu kita pintarkan masyarakat gitu ya. Nah, itu edukasi masyarakat agar kemudian jangan tertipu dengan hal-hal yang begitu, apalagi berkedok agama gitu. Nah maka oke, kita cerdaskan diri kita. Nah ini Nabi SAW juga disihir, tapi ya tadi mengalami sedikit pusing atas izin Allah juga ya. Ini bukan klaim gitu ya, jadi bukan bukan sesuatu yang mengklaim dirinya itu bisa melakukan sihir atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dia mengklaim sudah dapat izin dari Allah. Nah, penipuan lagi. Oke, baik. Intinya sih harus kritis gitu ya. Harus kritis kita sebagai umat Muslim untuk kemudian melihat dengan jeli setiap apa yang menjadi peristiwa gitu ya. Jangan kemudian kayak, oh iya ternyata benar gitu. Ternyata dia adalah penyihir yang benar gitu. Nah harus kritis lagi. Oke, terus kemudian inilah makna kata at-tahayyul yang terdapat dalam hadis. Tahayyul terkadang terjadi saat bangun, sebagaimana halnya terjadi waktu tidur. Hal itu tidak menguasai akal pikiran beliau secara mutlak, sebagaimana tidak mempengaruhi segala yang berkaitan dengan wahyu dan risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari berbagai keburukan, pikiran yang kacau atau kecemasan. Jadi Nabi SAW ketika disihir ini dia nggak kesurupan gitu ya, tidak kemudian kayak kemasukan jin gitu. Nah, hati-hati penipuan. Oke, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Al-Maidah 67. Allah menunjukkan secara khusus kepada kita untuk berlindung dari 3 golongan khusus ya. 1. Malam jika telah menjelang, karena di waktu malam sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi, hewan-hewan buas keluar dari persembunyiannya, kutu-kutu dari tempatnya. Kenapa kita takut kutu ya? Oke, kita lanjut. Pencuri mulai melancarkan aksinya. Terjadi kebakaran. Sedikit adanya pertolongan dan orang-orang jahat melancarkan aksinya. Nah ini nih, pencuri mulai melancarkan aksinya, ini yang kemudian kita ini ya, berdoa dan kemudian berusaha gitu ya. Jangan kemudian baca surat Al-Falaq nanti nggak usah digembok pagar kita, nggak usah dikunci rumah kita, nanti bakal aman. Iya sih aman sih, insya Allah gitu ya aman. Tapi ya tentunya perlu usaha maksimal juga dari kita, yang kemudian ini ya, untuk meminimalisir kejahatan. Terkadang juga ketika sudah proteksi yang cukup bagus juga, terkadang bisa dijebol juga gitu ya. Nah, jadi ya ada usaha dan juga ada doa. Oke. 2. Para penyihir perempuan yang meniupkan sihirnya dalam ikatan benang saat melakukan aksi sihir mereka. 3. Orang yang hasut kepada orang lain, yaitu orang yang menginginkan kenikmatan orang lain hilang meskipun dia tidak memperoleh kenikmatan yang sama. Sifat ini tercela. Adapun sifat gibtoh atau munafasah, kedua sifat ini diperbolehkan. Jadi ini mirip ya.
gipto, munafasah dengan hasud, dengan iri, dengki gitu ya. Tapi boleh. Kenapa boleh? Karena sifat tersebut adalah mengharap kenikmatan seperti yang diperoleh orang lain tanpa mengharap nikmat tersebut hilang dari orang yang mendapatkannya. Jadi kayak motivasi gitu ya. Aku ingin menjadi Ustadz Felix Xiao gitu. Followernya jutaan. Nah itu ya. Aku ingin menjadi Ustadz ini gitu ya. Ilmunya luar biasa hebat. Tapi tentunya kita tidak mengucapkan hal tersebut, ingin menjadi ini, ingin menjadi beliau-beliau ini tanpa kemudian mendoakan apa namanya, semoga ya yang tersebutnya itu ditimpa bencana apa gitu ya. Nah itu. Nah itu hanya menjadi motivasi untuk kita bisa semangat gitu ya, untuk mendapatkan nikmat seperti orang-orang ini, beliau-beliau yang sangat inspiratif ini ya. Oke, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, seorang mukmin itu ghibtah dan orang munafik itu hasud. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan tidak ada kehasutan melainkan pada dua hal, yaitu adalah ghibtah dan munafasah tadi. Para ulama berkata bahwa orang yang hasud tidak berbahaya kecuali jika sifat hasudnya itu berefek pada perbuatan dan perkataan. Jadi kayak ini penyakit hati gitu. Memang buruk gitu, tapi belum berbahaya. Berbahaya itu kalau misalkan iri hatinya ini, kemudian penyakit hatinya ini dilakukan suatu tindakan yang buruk gitu ya. Nah itu, misalkan tetangga yang kemudian misalkan karena iri dengki dengan tetangga lainnya, si tetangga lainnya ini kemudian buang sampah di depan rumahnya gitu ya, jangan kayak gitu juga. Nah itu sifat hasud yang berbahaya itu. Dengan demikian dia akan mencari-cari kejelekan dan keburukan orang tersebut. Nah itu jadi malah fitnah gitu ya, dicari-cari. Nah padahal mungkin positifnya itu banyak gitu. Hasud adalah dosa maksiat kepada Allah pertama kali yang terjadi di langit, dan dosa maksiat pertama kali yang terjadi di bumi. Iblis hasud kepada Nabi Adam. Nah itu ya, disuruh Allah muliakan, dan semua makhluk-makhluk Allah itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis gitu ya. Karena tadi hasud, dosa yang pertama kali terjadi di langit. Terus kemudian dosa yang terjadi di bumi, yaitu Qabil hasud kepada Habil. Nah itu soal ini ya, kurban yang kemudian Habil ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Qabil tidak. Gitu. Karena ini perkara hati gitu ya. Nah itu. Orang yang hasud sangat dibenci dan dilaknat. Makanya kita harus menjaga hati kita untuk tidak iri dengki, untuk tidak hasud kepada orang lain. Jagain hati kita gitu ya. Para ulama juga mengatakan bahwa sihir, ain, hasud dan semisalnya tidak berbahaya dengan sendirinya, tetapi berbahaya dengan seizin Allah. Pengaruh jahat tersebut ditujukan kepada hal-hal itu secara zahir saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sihir dalam surat Al-Baqarah 102, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Nah, barusan tadi dimention gitu ya soal izin Allah, yaitu kayak megang klaim gitu ya. Nah itu bahwa tersertifikasi gitu ya. Nah itu penyihir yang tersertifikasi, klaim, asal klaim doang. Nah itu aslinya adalah penipu. Hati-hati gitu ya. Nah banyak kemudian penipuan-penipuan yang terjadi, dan kemudian sang penipu ini bisa menghasilkan rupiah yang sangat banyak tentunya karena hal ini, itu pembodohan.
Oke, meskipun hal-hal ini hakikatnya tidak memiliki pengaruh sedikit pun, diantaranya juga penyakit-penyakit lambung seperti wabah dan TBC, secara syariat diminta untuk berhati-hati dan menjauhi penyebab-penyebab penyakit tersebut semampunya. Ini untuk mengamalkan perbuatan Umar dan para sahabat ketika terjadi wahab amwas dan perintah untuk berhati-hati dengan ain dan menghindar orang dari yang terkena penyakit lepra. Itu dia. Jadi bukan cuma doa saja ya, tapi ya tentunya dengan usaha minum obat gitu ya, berobat kepada dokter, bukan kepada orang yang tukang klaim. Oke. Nah, fikih kehidupan nomor 4 yaitu kebanyakan para ulama membolehkan untuk menggunakan ruqyah karena Nabi SAW pernah sakit dan diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Jibril berkata, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu. Semoga Allah menyembuhkanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ibnu Abbas berkata, untuk mengobati seluruh penyakit dan demam, Rasulullah SAW mengajari doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim min syarri kulli ghirkin na'arin wa min syarri harrin nar. Dengan menyebut nama Allah yang maha mulia, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dari keburukan segala darah yang meninggi dan keburukan panasnya api. Doa ya. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit yang belum saatnya meninggal dunia, lantas ia berkata, aku meminta kepada Allah yang maha agung, Tuhan Arash yang agung, untuk menyembuhkanmu sebanyak 7 kali. Maka pastilah orang tersebut akan sembuh. Kalau lafaz bahasa Arabnya berarti As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Nah, itu ya. Aku meminta kepada Allah yang maha agung, Tuhan Arash yang agung, untuk menyembuhkanmu. Dibaca sebanyak 7 kali. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, jika Rasulullah SAW menjenguk orang sakit, beliau berdoa, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syafiya illa anta. Wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah karena engkau adalah zat yang maha menyembuhkan, tiada yang dapat menyembuhkan melainkan engkau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah membacakan ta'awuz untuk Hasan dan Husain. Beliau bersabda, aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan syaitan dan gangguan dari setiap ain mata yang mencela. Dari Utsman bin Abi As-Saqafi, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW saat aku sakit yang hampir membinasakanku. Lantas Rasulullah SAW bersabda, letakkan tangan kananmu di atas yang sakit, di bagian yang sakit, dan bacalah dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapati sebanyak 7 kali. Lantas aku melakukan hal itu dan Allah menyembuhkanku. Bahasa Arabnya berarti yang Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Oke. Dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW jika berpergian dan bermukim di suatu tempat, maka beliau bersabda, oke, kita langsung saja ke artinya. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, keburukan yang ada di dalammu, keburukan yang keluar darimu, dan keburukan apa yang melata di atasmu. Dan aku berlindung kepada Allah dari singa, ular, dan kalajengking, juga dari kejahatan para penduduk negeri yang melahirkan dan yang dilahirkan. Dalam hadis yang telah disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW merasakan sakit pada badan beliau membaca surat Al-Ikhlas dan 2 surat Al-Muawwizatain di telapak tangan kanan beliau. Lantas beliau mengusap bagian yang sakit dengan telapak tangan kanan tersebut. Pendapat yang benar adalah dibolehkannya an-nafas, meniupkan dengan disertai percikan liur saat melakukan ruqyah, pengobatan dengan doa. Itu dengan dalil yang diriwayatkan oleh para imam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meniupkan nafas
dengan disertai percikan liur saat melakukan ruqyah. Al-Baqir membolehkan mengalungkan tulisan surat Al-Muawwidzatain di leher anak-anak kecil. Sementara itu larangan dalam ruqyah adalah ruqyah yang tidak diketahui makna bacaannya. Jadi kayak edukasi dulu ya. Bacaan ruqyahnya itu jangan asal baca aja gitu. Kalau bisa ya, kita kan biasa kalau misalkan ada yang kesurupan gitu. Walaupun ini medical banget nih. Maksudnya bukan bukan kalau secara ilmiahnya itu bisa dijelaskan gitu ya sebenarnya ya. Tapi kan boleh jadi kita bakal meruqyah ya, dan itu tidak dilarang gitu. Nah, dan kemudian kita baca deh kayak surat-surat gitu ya, Al-Fatihah, terus kemudian surat An-Nas, dan kemudian surat Al-Falaq, dan kemudian Al-Ikhlas. Tapi kalau bisa ini poin penting nih kayaknya nih. Ruqyah yang tidak diketahui makna bacanya kalau bisa nggak usah dibaca gitu ya. Jadi kayak edukasi dulu nih. Surat Al-Fatihah, terus kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas kita edukasi dulu maknanya kayak gini, barulah kemudian kita baca itu surat-suratnya. Gitu. Jadi kayak bukan baca mantra, tapi kayak ya pertama jadi belajar gitu ya. Belajar surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas, dan kemudian juga baca juga tuh surat-suratnya dengan penuh ilmu gitu ya. Jadi kekuatannya itu jadi double gitu ya. Kekuatannya itu double. Nah, ya diharapkan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit gitu ya. Nah itu. Dan kemudian menghilangkan segala ketakutan yang ada. Oke, surat Al-Falaq. Kita cukupkan ngaji kita pada hari ini ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.